pelatihan cabangan olahraga. Perkenalkan saya. Perkenalkan, nama saya Radha Tiba dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Putra Rafisana Ramadan dari Prodi Pelatihan Cabangan Olahraga. Perkenalkan, nama saya Faizal Muhammad Noval dari program studi kepelatihan kecabangan olahraga. Saksikan video kami ya. Dadah. Di sini saya menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dipercayakan dalam satu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Di sini permasalahan utamanya adalah yaitu yang pertama, biasanya memberikan suap agar keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu. Yang kedua juga agar terbebas dari suatu hukuman atau proses dari hukum. Adapun langkah-langkah penyelesaian masalah penyuapan advokasi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi, seperti kasus penyuapan dalam praktik advokasi. Pihak yang terlibat harus memahami situasi dan memetakan permasalahan yang ada. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya adalah menentukan fokus dan sasaran dari penyelesaian masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi dampak dan akar masalah serta mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah. Setelah menentukan fokus dan sasaran, langkah berikutnya adalah menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah penyuapan dalam praktik advokasi. Strategi ini meliputi upaya untuk mencegah penyuapan, menindak pelaku penyuapan, dan mengembangkan sistem hukum yang lebih efektif untuk menangani kasus seperti ini. Yang selanjutnya, membangun komunikasi dan kemitraan. Upaya penyelesaian masalah penyuapan juga memerlukan komunikasi yang baik dan kemitraan yang kuat antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini termasuk kerjasama antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media, dan juga advokat itu sendiri. Setelah strategi diterapkan, langkah terakhir adalah evaluasi dan perbaikan terhadap solusi yang telah dilakukan. Pihak yang terkait harus memantau kemajuan dari upaya yang dilakukan dan melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui efektivitas solusi yang sudah diambil serta memperbaikinya jika masih terdapat kekurangan atau kelemahan. Faktor-faktor penyebab advokat melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan adalah faktor budaya memberi balas atau jasa terhadap penegak hukum lain yang pengaruh terhadap putusan pengadilan. Faktor perilaku individu, oknum advokat yang serakah, rakus untuk memperkaya diri, lemahnya moral, mudah tergoda atas pemerintah, dan pemberian gaya hidup konsumtif dari hedonis serta jauh dari agama. Faktor birokrasi pemerintahan dan peradilan yang rumit, lambat, dan syarat prosedur menjadikan oknum advokat memilih jalan pintas dengan cara menyuap agar dipermudah. Faktor ekonomi, faktor jabatan, kekuasaan dan wewenang terkait hak imunitas advokat, faktor lemahnya pengawasan organisasi advokat, serta faktor dorongan dari lain. Pertanggungjawaban pidana advokat yang melakukan penyuapan dalam proses pemberian jasa hukum di pengadilan yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU PTPK sebagaimana dinyatakan dalam 188-189A Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor 14/PID/TPK/2016/PT DKI atas nama terdakwa Otto Cornelius Kaligis melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A UU PTPK Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP memenuhi unsur setiap orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sanksi pidananya adalah pidana penjara selama 7 tahun, minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan sanksi denda 300 juta, minimal 150 juta, maksimal 750 juta. Ini dia contoh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat nomor 14/PID/TPK/2016/PT DKI atas nama terdakwa Otto Cornelius Kaligis melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A UU PTPK Jo, pasal 55 ayat 1 KUHP Jo, pasal 64 ayat 1 KUHP. Halo guys. Jadi kita sekarang mau nyari beberapa narasumber buat ditanya pendapat mereka tentang apa sih korupsi itu dan seputar tema kita ini. Jadi Ikuti terus.
Terus video kami guys. Oh, di mana ya kita nyari-nyari orang? Permisi mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh? Oh, kami dari kelompok 3 ada tugas wawancara mengenai korupsi. Sebelumnya boleh perkenalan diri? Boleh, nama saya bisa Rami. Oke, terima kasih mas. Di sini saya membuat satu pertanyaan, yaitu menurut mas apa sih itu korupsi? Kalau menurut saya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dilakukan oleh seseorang di sebuah instansi pemerintahan atau perusahaan yang bertolak belakang dengan hukum. Terima kasih. Oke guys, kita akan mencari narasumber yang kedua. Permisi mbak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, silakan. Sebelumnya saya mau bertanya, sebelumnya izinkan mbak dulu perkenalan diri. Kayak perkenalkan, nama saya Brilian Ariningrum Corona, bisa dipanggil Brili. Terima kasih mbak Lili. Iya. Menurut pendapat Mbak, apa sih permasalahan korupsi di Indonesia ini? Permasalahan korupsi biasanya tuh pertama tuh kayak biasanya ada suap menyuap ya, suap menyuap, sehingga kayak orang tuh untuk mencapai tujuan tertentu tuh dengan keinginannya dia. Iya. Nah, yang kedua itu yang kedua itu terbebas dari suatu hukuman, dari proses hukum gitu. Oke. Mungkin itu saja sih. Berarti sependapat mbak itu ya. Terima Iya. kasih ya mbak Brili. Ya, sama-sama. Waktunya. Narasumber ketiga. Ya, jadi kita ini udah ketemu sama narasumber ketiga, jadi langsung kita tanyain aja. Selamat siang mbak. Selamat siang ya. Izin mbak, kami dari kelompok 3 ada tugas wawancara mengenai korupsi. Menurut sependapat bapak, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan atau pemberantasan di Indonesia mengenai korupsi? Oke, baik. Jadi langkah-langkah untuk mengatasi korupsi itu banyak ya. Jadi salah satunya yang pertama dari diri si pelaku atau apa namanya pribadi kita ya. Jadi kita harus berkeyakinan bahwa korupsi itu membunuh masyarakat. Dalam artian ya, ketika kita melakukan korupsi maka dampaknya itu sangat besar bagi ekonomi masyarakat ya. Kemudian harus punya keinginan kuat untuk bisa terjerumus dari ya lingkungan-lingkungan yang toksik atau lingkungan-lingkungan yang kurang bersahabat mengenai apa namanya tadi korupsi ya. Nah, kemudian ya tadi itu kalau menurut saya sih. Ya. Kalau sependapat bapak? Oke, menurut saya sebenarnya korupsi itu ya tergantung sama orangnya masing-masing ya. Dari pendirian orang tersebut, dimulai pertama dari kejujuran dia dulu. Dalam suatu hal dia menentukan ya untuk pandangan kedepannya tuh ingin berbuat apa untuk sesuatu itu. Jadi ketika dia sudah bagus maka tidak akan timbul kata korupsi. Tapi kalau dia niatnya atau pencapaiannya itu pengen sesuatu yang lebih, dia bisa aja timbul korupsi. Karena korupsi itu adalah suatu kesempatan yang ada ketika dia menjabat ataupun dia memiliki suatu kewenangan dalam suatu kedudukan. Itu aja sih. Makasih banyak ya, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ya.